Apakah hanya di bumi ada percepatan gravitasi? No. Benda-benda yang ada di alam semesta ini memiliki sistem gravitasnya atau besaran-besaran gravitasinya yang berefek pada besaran percepatan gravitasi. Misal, di tata surya sajalah kita lihat. Assalamualaikum, salam pendidikan. Sahabat Kitu Learning, selamat datang di Taman Ilmu, channel pendidikan Kitu Learning bersama Kak Iqbal. Kali ini kita lanjutkan membahas tentang gerak lurus bagian ketiga, tepatnya tentang gerak jatuh bebas. Sahabat Kitu Learning, adik-adik, seperti tradisi pembelajaran fisika dalam metode The Maestro, kita akan spot otak pada step ketiga, cerdas berlatih dengan sejumlah soal-soal yang asyik dan tentu saja sangat menarik. Tetapi sebelum itu kita akan dengan cepat melihat step pertama, yaitu mengenali tantangan gerak jatuh bebas khususnya. Lalu kemudian kita menelusur dengan juga sangat cepat pada step kedua untuk memahami maestro key materinya. Yang perlu kita kenali tantangannya adalah 7 tipe gerak lurus. Mulai dari gerak lurus beraturan yang bersifat horizontal, kemudian GLBB juga horizontal, sampai pada gerak pada bidang miring, baik yang ke bawah maupun yang ke atas sifatnya. Kemudian pada step yang kedua, dalam upaya memahami key maestro, ingat bahwa ada 3 key maestro yang adik-adik juga sudah paham, para sahabat sudah paham. Cuma kita harus fokus melihatnya agar kemudian tidak bingung dengan berbagai macam variasi rumus turunan. Sahabat Kitu Learning, yang khas pada gerak jatuh bebas adalah karena dia memiliki kecepatan awal V0 itu sama dengan 0. Jatuh bebas artinya di atas ini kecepatan awalnya masih 0 ketika pas lepas. Apa konsekuensi dari V0 sama dengan 0 ini? Semua yang di depan ini yang ada V0-nya menjadi bernilai 0. Ini juga bernilai 0. Ini juga bernilai 0. Hal yang kedua adalah percepatan pada gerak jatuh bebas itu adalah percepatan gravitasi atau G. Konsekuensi dari A sama dengan G ini adalah semua A yang ada di sini kita ganti dengan percepatan gravitasi. Dari sini kemudian muncul seakan-akan sebuah rumus baru T sama dengan akar 2H per G. Konsekuensi lain muncul dari seakan-akan ada rumus baru, yaitu V pada saat tiba di bawah setelah melintasi jatuh sejauh H itu sama dengan akar 2GH. Hal yang sangat khusus pada gerak jatuh bebas adalah ada key maestro khusus pada gerak jatuh bebas yang Kak Iqbal sebut sebagai the power of gravity, kekuatan dari gravitas. Sebenarnya percepatan gravitasi di permukaan bumi ini itu dasarnya ada pada permukaan laut dan itu disebut sebagai ekuivalen dengan 1G. Nah, itu didefinisikan dengan nilai 9,8665 meter per sekon kuadrat. Untuk mudahnya kemudian disebutlah bahwa itu 9,81 meter per sekon kuadrat. Tetapi gradasinya nilai gravitasi itu ada, tidak sama di semua permukaan bumi. Yang jelas bahwa berat benda yang ada di kutub itu lebih berat 0,5% dibandingkan dengan kalau diukur, ditimbang di daerah khatulistiwa. Seperti misalnya di Indonesia. Kenapa? Karena di daerah kutub percepatan gravitasi itu lebih tinggi. 9,801 sampai 9,832. Nah, sementara untuk di daerah khatulistiwa percepatan gravitasinya
itu 9,78 sampai dengan 9,75 meter per sekon kuadrat. Sahabat Q2 Learning, adik-adik sekalian, apakah hanya di bumi ada percepatan gravitasi? No. Benda-benda yang ada di alam semesta ini memiliki sistem gravitasnya atau besaran-besaran gravitasinya yang berefek pada besaran percepatan gravitasi. Misal, di tata surya sajalah kita lihat, yang ada di bulan itu besar percepatan gravitasinya sekitar 1/6 dari percepatan gravitasi di bumi, 1,62 meter per sekon kuadrat. Itu yang membuat kemudian kalau suatu saat sahabat berkelana melakukan tour semesta ke bulan, Anda dengan mudah untuk terbang, meloncat sedikit dengan hentakan kaki sedikit itu akan loncat ke atas. Kenapa? Karena kekuatan gravitasi bulan itu kecil, hanya kurang lebih 1/6 dari kekuatan gravitasi bumi. Nah, kalau Mars itu lebih tinggi, sekitar 1/3 dari percepatan gravitasi di bumi, yaitu 3,71 meter per sekon kuadrat. Venus lebih tinggi lagi, hampir sama dengan di bumi. Kalau di Venus itu percepatan gravitasi 8,87 meter per sekon kuadrat. Dekat kan, kurang lebih hanya kurang 1 meter per sekon kuadrat dibandingkan dengan yang ada di bumi. Nah sekarang, Kak Iqbal, apakah kita harus menghafal detail-detail setiap percepatan, angka-angka, nilai-nilai percepatan gravitasi yang ada di berbagai tempat itu? Tidak. Kalau soal-soal yang dibahas, dipelajari di pendidikan menengah, itu angka yang digunakan 9,8, tapi rata-rata yang dipakai adalah angka kasarnya, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Sahabat Q2 Learning, kita mulai dengan soal kita nomor 1. Suatu benda jatuh dari ketinggian tertentu. Apabila gesekan benda dengan udara diabaikan, kecepatan benda pada saat menyentuh tanah ditentukan oleh alfa massa benda dan ketinggiannya, bravo percepatan gravitasi bumi dan massa benda, Charlie ketinggian benda jatuh dan gravitasi bumi, delta waktu jatuh yang diperlukan dan berat benda, kemudian echo kecepatan awal benda dan gravitasi bumi. Sahabat Q2 Learning, adik-adik, perhatikan baik dia kecepatan ataupun waktu, itu yang mempengaruhi dua. Ini pada gerak jatuh bebas. Kita sedang berbicara tentang gerak jatuh bebas. Yang pertama yang menentukan adalah ketinggian bendanya. Nalar kehidupannya, semakin tinggi bendanya, otomatis kecepatannya ketika tiba di bawah semakin tinggi. Begitupun semakin tinggi bendanya jatuh, waktu yang dibutuhkan akan semakin lama. Nah, itu ketinggian. Yang kedua adalah tentu saja gravitasi. Berbeda waktu dan kecepatan gerak jatuh bebas benda yang ada di bumi dengan yang ada di Venus, atau yang ada di Mars, atau yang ada di bulan. Bahkan antara kutub dengan khatulistiwa berbeda karena perbedaan gravitasi. Nah, dua hal inilah yang menentukan kecepatan maupun waktu. Bagaimana dengan massa? Tidak termasuk. Oke. Bravo ada massa, tidak termasuk. Kemudian Charlie ketinggian benda oke, gravitasi bumi oke. Berarti jawaban kita di sini. Lalu delta waktu jatuh yang diperlukan dan berat benda. Berat ini equal, setara dengan massa, karena berat itu adalah M kali G kan. Kemudian echo kecepatan awal benda dan gravitas bumi. Kecepatan awal benda ini bukan miliknya gerak jatuh bebas, tapi miliknya gerak vertikal. Gerak vertikal yang ditembakkan atau dilontarkan ke bawah maupun dilontarkan ke atas. Maka jawaban kita adalah Charlie. Adik-adik, kita lihat nomor 2. Dua buah benda masing-masing massanya M1 dan M2 jatuh dari ketinggian yang sama pada tempat yang sama. Jika M1 sama dengan 4M2, maka percepatan benda pertama adalah alfa 2 kali percepatan benda kedua, bravo setengah kali percepatan benda kedua, Charlie sama dengan percepatan benda kedua, delta 1/4 kali percepatan benda kedua, echo 4 kali percepatan benda kedua.
Adik-adik perhatikan bahwa tempatnya sama. Berarti percepatan gravitasinya sama. Yang ditanyakan percepatan benda, berarti percepatan gravitasi sama. Karena itu berarti jawaban kita adalah sama. Ini Charlie. Langsung saja. Kita lanjut soal nomor 3 kita. Sebuah benda 3 kilogram jatuh bebas dari ketinggian 45 meter di atas tanah. Berapa lama waktu yang diperlukan oleh benda untuk mencapai tanah? Dengan catatan gravitasi G-nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Alfa 5 sekon, Bravo 4 sekon, Charlie 3 sekon, Delta 2 sekon, dan Echo 1 sekon. Sederhana saja, mudah saja. Yang ditanya adalah waktu. Waktu jatuh bebas berarti T sama dengan akar 2H per G. Kak Iqbal ingatkan, Kak Iqbal bagaimana kalau saya lupa rumus ini? Ini cuma rumus turunan. Adik-adik yang selalu harus diingat adalah Ki maestronya. Bisa kok dari S sama dengan V0 T plus 1/2 AT kuadrat bisa. Dengan catatan S-nya adalah H, V0-nya jatuh bebas sama dengan 0, A-nya adalah G, sehingga diperoleh kan T-nya. Boleh. Nah sekarang kita pakailah rumus turunan ini. Berarti ini sama dengan akar hanya berapa? 45. Berarti 2 kali 45 dibagi dengan G-nya 10. 2 kali 45, 90. Berarti ini bisa dibuat menjadi akar 90 per 10. 10-nya dengan 0 habis, akar 9 sama dengan 3 sekon. Dapat. Selanjutnya nomor 4. Sebuah benda dijatuhkan dari ujung sebuah menara tanpa kecepatan awal. Jatuh bebas berarti. Karena tanpa kecepatan awal. Setelah 2 detik, benda sampai di tanah. Nah pertanyaannya soal adalah berapa tinggi menara tersebut? 40, 25, 20, 15 atau 10 meter. Kita bisa menggunakan T sama dengan akar 2H per G. Kita juga bisa menggunakan Ki maestronya malah. Apa Ki maestronya? S sama dengan V0 T. Kak Iqbal tulis lengkap ya. Ditambah dengan 1/2 AT kuadrat. Sengaja Kak Iqbal tulis lengkap dengan menggunakan simbol-simbol dasarnya. Nanti kita kemudian menggunakan nalar kita bahwa S-nya itu adalah ketinggian jatuh, hanya. Kemudian A-nya adalah percepatan gravitasi, T-nya adalah waktu, V0-nya adalah 0 karena jatuh bebas. Oke. Kalau begitu yang ditanyakan adalah ketinggian. Tidak apa-apa kita ganti simbol S dengan H. Kan sama-sama jarak. Lalu kemudian 0 ditambah dengan 1/2. A-nya menjadi gravitasi. 10 dikalikan dengan T-nya kuadratkan 2 kuadrat. Kak Iqbal tulis lengkap. Hasilnya sama dengan? Betul. Pangkat 2-nya hilang dengan 2 di bawah. Tinggal 10 kali 2 berarti 20 meter. Gerak jatuh bebas itu sederhana. Kak Iqbal ulang. Gerak jatuh bebas itu sederhana. Yang penting terfahami dengan baik itu Ki maestro gerak lurusnya maupun Ki maestro dari gerak jatuh bebas itu sendiri. Sebenarnya Kak Iqbal kalau lupa rumus ini gimana? Ya bisa saja mudah. Detik pertama masih jaraknya 0. Detik yang kedua dan seterusnya, detik ke 0 jaraknya 0. Detik pertama dan seterusnya itu sudah menggunakan 5T kuadrat. Bisa. Kalau mau misalnya menggunakan itu, karena T-nya di sini adalah 2, berarti 5 kalikan dengan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4. 4 kali 5 sama dengan 20. Sama kan? Adik-adik kita lihat soal nomor 5 kita. Buah kelapa dan buah manggis jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2.
Bila H1 berbanding H2 sama dengan 4:1, dia menggunakan pola perbandingan. Maka perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dengan buah manggis adalah, nah itu, maunya T kelapa dibandingkan dengan T manggis. Sama dengan, Kak Iqbal ingatkan, boleh menggunakan pendekatan S sama dengan V0 T plus 1/2 AT kuadrat kalau lupa bahwa T sama dengan akar 2H per G. Nah sekarang teknik menggunakan rumus fisika di dalam soal perbandingan itu mudah saja. Bagaimana mudahnya? Di depan kan sudah ditulis T-nya. Ini perbandingan. Maka sekarang yang belakang ini sesudah tanda sama dengan, itu juga perbandingkan antara kelapa dengan manggis. Tulis apa adanya. Maunya kelapa akar. Boleh? Berapa? 2H. Hanya siapa? Hanya kelapa. Dibagi dengan G. G-nya siapa? G-nya bumi, tetap sama. Bukan G-nya kelapa, bukan G-nya manggis. Tapi G-nya bumi atau tempat di mana benda itu jatuh. Selesai urusan kelapa. Nah bandingkan dengan, tulis kembali. Ini cara menggunakan perbandingan. Berarti 2 hanya. Sekarang manggis dibagi dengan G. Nanti kalau mahir, dan insya Allah segera mahir setelah nomor ini, tahu bahwa semua yang bersifat bisa dicoret, baik itu konstanta maupun angka-angka yang sama, dicoretlah. Contoh, G ada di sini, coret dengan G-nya. Kan sama. Hal-hal yang sama coret saja. Apalagi yang bisa dicoret? Betul, duanya bisa dicoret. Tetapi akarnya jangan dicoret. Jangan ikut-ikut dicoret akarnya. Karena dia bukan angka, dia bukan besaran. Dia merupakan operasi matematika. Selesai sampai di situ, berarti yang ada sebenarnya sekarang hanya akar HK banding akar hanya M. Nah sekarang mari kita lihat. Ini sama dengan akar. Berapa HK? HK itu dimiliki oleh H1. Berarti H1 ini punya 4. H2 ini punya 1, di mana H1 ini kita sebut sebagai H kelapa lah ya. Nah, dia dapat berapa? 4. Tulis akar 4. Bandingkan dengan akar hanya manggis atau H2 sama dengan 1. Sehingga hasilnya akar 4, 2, akar 1, 1. Dapat jawabannya adalah 2:1. Itu cara menyelesaikan soal-soal bersifat perbandingan. Akan semakin mahir kalau semakin banyak soal yang bisa dikerjakan. Asik ya, soal gerak jatuh bebas. Kita lanjutkan ke nomor 6, tapi sebelum itu Kak Iqbal ingatkan agar bisa tetap mengikuti video-video tutorial, baik itu matematika, fisika, IPA, TPA, TPS, dari channel Key2 Learning bersama Kak Iqbal. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi. Ya, terima kasih. Like. Dan kalau ada request, baik itu materi maupun soal-soal, silakan adik-adik, para sahabat, tulis di kolom komentar. Insya Allah, Kak Iqbal akan segera merespon sesuai dengan kemampuan dan kompetensi Kak Iqbal. Kita lihat nomor 6. Dari puncak sebuah menara setinggi 80 meter, dijatuhkan sebuah batu. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan batu pada saat tepat menyentuh tanah adalah alfa 45 meter per sekon, Bravo, Charlie, Delta, sampai Echo 25 meter per sekon. Pertanyaannya adalah kecepatan jatuh bebas. Kalau mau menggunakan yang langsung, rumus turunan berarti V sama dengan akar 2GH. Kalau lupa rumus turunannya, tidak ada masalah. Karena kita bisa
kembali ke Ki maestronya. Dari mana? Dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kak Iqbal kembali ingatkan, V0-nya adalah 0, A-nya adalah G, dan S-nya adalah H. Oke. Sekarang kita bisa lanjutkan dengan mempermahir rumus turunan. Berarti ini sama dengan akar, tinggal ngisi. Angka 2, G-nya berapa? 10. H menurut soal adalah 80 meter. Baik, 2 kali 8, 16. Ada 2 nolnya. Keluar dari akar berarti tinggal 1 nol kan? Nah, oke, 16 keluar menjadi akar 16, 4. Nolnya keluar 1 berarti 40 meter. Kita lanjutkan soal nomor 7, semakin asyik. Seorang atlet renang terjun tanpa kecepatan awal dari papan kolam renang setinggi 9 meter dari permukaan air. Jika massa perenang tersebut 50 kg, ingat massa nggak ngaruh ya. Jadi ini bisa kita abaikan. Dan percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat umum untuk pendidikan menengah. Besar kecepatannya pada ketinggian 4 meter dari tanah adalah alfa 10 meter, 15 meter, 20 meter, 25 meter, dan echo 30 meter per sekon. Nah, muncul pertanyaan, kenapa ada 2 ketinggian? Ketinggian yang pertama ada 9 meter, ketinggian yang kedua ada 4 meter. Ingat, di dalam penggunaan T sama dengan akar 2H per G atau V sama dengan akar 2GH, yang dimaksudkan dengan H ketinggian itu adalah ketinggian jatuhnya. Jadi kalau ini benda dijatuhkan dari sini, trek sampai sini masih ada ketinggiannya, maka yang dihitung itu sama dari sini. Jadi jaraknya jatuh atau ketinggian jatuhnya. Logika kita menjadi sederhana. Mula-mula ketinggiannya adalah 9 meter. Ini katakanlah ini adalah H1. Lalu ini menjadi H2. Turunnya. Masih ada sisanya. Nah kalau begitu, berapa H yang boleh dimasukkan ke dalam rumus? Kurangi saja. Karena berarti kan jatuhnya ini adalah ketinggian mula-mula dikurangi dengan ketinggian yang kedua. Ini sama dengan 9 dikurangi dengan 4 berarti sama dengan 5 meter. Nalar kehidupannya kan begitu. 9 meter, loncat, maunya sampai pada ketinggian 4 meter. Oh jarak ini adalah 5 meter. Selesai. Itulah hanya. Nah sekarang mari kita lihat apa yang ditanya soal besar kecepatan. Nah kalau begitu berarti bisa masuk. V sama dengan akar 2GH. Rumus turunan dari VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Sekarang sama dengan akar 2, G-nya berapa? 10, H-nya berapa? Betul, H ini berarti kali 5. 2 kali 5, 10 kali 10, 100. Akar 100 sama dengan, betul, 10 meter per sekon. Oke, adik-adik kita lanjutkan dengan soal nomor 8 kita. Sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian H di atas tanah. Setelah sampai di tanah, kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, ini malah dibalik nih, kebalik. Jatuh dari ketinggian H, kecepatan di bawah diketahui, H-nya yang belum diketahui. Nggak apa-apa. Lagi pula soalnya memintanya begini, maka waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian 1/2 H dari tanah. Waktu sampai ke 1/2-nya, ini kira lebih seperti ini ya, 1/2-nya. Nah, adik-adik, boleh menggunakan, Kak Iqbal pengen kembalikan mengingatkan Ki maestro gerak lurus. Berarti bisa menggunakan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah dengan
2AS. Apa yang Kak Iqbal mau ingatkan? Rumus ini berlaku kalau tidak ada waktu. Oke? Waktu kan belum diketahui, malah ditanya nantinya waktu. Yang jelas bahwa untuk gerak jatuh bebas, V0-nya kan sama dengan 0. VT-nya ya sampai pada kecepatan di bawah. A-nya adalah betul percepatan gravitasi dan S-nya adalah H. Itu gerak jatuh bebas. Kak Iqbal sengaja ya tuliskan ini. Toh kalau ada yang mau mengatakan, Kak bagaimana kalau saya mau menggunakan V sama dengan akar 2GH rumus turunan? Boleh, equal, sama gitu kan. Nah, untuk mengingatkan, mempermahir, kita pakai yang di depan sajalah, yang agak panjang kelihatan. Meskipun yang di belakang lebih pendek mungkin, nggak ada masalah. Oke, berapa kecepatannya? 20. Berarti ini sudah diketahui ini 20 meter per sekon dikuadratkan berarti menjadi 400. Sama dengan V0 kuadratnya 0 ya. Kalikan dengan 2, kalikan dengan G-nya 10. Dikalikan dengan S-nya menjadi H. Ini dapat H-nya. Sama kalau ini yang dipakai dapat H-nya. Sama. Nah sekarang di sebelah kiri 400, di sebelah kanan ada 20. Berarti ini bisa hilang menjadi betul 20. Sekarang kita tahu, oh ketinggiannya 20. Tetapi soal maunya waktu itu hanya sampai setengah H. Ketinggian setengah H. Berarti berapa jauhnya ini? Mula-mula 20, kalau setengahnya tinggal 10 betul. Berarti soal ini menginginkan T sama dengan akar 2H per G dalam kondisi akar 2H-nya, kondisi H-nya sama dengan 10. Separohnya dari 20. Dibagi dengan G-nya berapa? 10. Sehingga ini bisa hilang, tinggal sama dengan betul akar 2. Ini dapat. Adik-adik sekalian, nomor 9, sebongkah salju bermassa 10 gram jatuh bebas dari pucuk pinus setinggi 20 meter di atas tanah. Jika gesekan antara salju dengan udara diabaikan dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bongkahan salju tersebut saat menyentuh tanah adalah 10, 20, 30, 40 atau 50 meter per sekon. Itu soal nomor 9. Kemudian kita lihat soal nomor 10. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 25 meter di atas tanah. Waktu yang diperlukan benda untuk tiba pada ketinggian 5 meter dari tanah adalah 1, 2, 3, 4, 5 sekon. Itu adalah nomor 10. Sahabat Kitu Learning dan adik-adik, nomor 1 sampai dengan nomor 8, Kak Iqbal sudah bahaskan dengan satu penekanan penting bahwa pertama yang perlu dipahami adalah definisi tentang gerak jatuh bebas. Ada pada soal nomor pertama dan kedua kita. Kemudian memahami tentang waktu jatuh bebas sebuah benda. Lalu kemudian yang ketiga, kecepatan ketika tiba di bawah. Semua T, kecepatan berhubungan dengan ketinggian dan percepatan gravitasi. Itu kita sudah bahas sampai dengan nomor 8. Nah, nomor 9 dan 10 ini silakan para sahabat adik-adik kerjakan. Betapapun kita harus cerdas berlatih yang cerdas. Banyak berlatih untuk mengasah ketajaman fisika kita. Agar fisika menjadi semakin indah, agar fisika membumi menjadi puisi kehidupan. Gerak jatuh bebas adalah anugerah alam yang luar biasa yang memberikan bukti kepada sains tentang model gerak lurus berubah beraturan yang bersifat alami, sederhana, sekaligus abadi. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada hal yang kurang berkenan. Ma'assalamah, salam pendidikan.